guys, kembali lagi bersama Livasi dan Livasi dan jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalain loncengnya. Tali pocong, tali pocong, tali pocong, tali pocong, tali pocong. Karena Mas Damar dan Mas Erik beranggapan nenek ini manusia, akhirnya Mas Damar dan Mas Erik itu mengikuti nenek menuju ke rumahnya. Nah, waktu di rumahnya itu mereka itu melihat kayak rumah yang di pedesaan gitu, belum ada tembok. Jadi temboknya itu terbuat dari bambu anyaman, guys. Dan benar saja di dalamnya itu memang masih seperti di pedesaan yang masaknya itu masih pakai tungku, masih pakai kayu bakar dan lain sebagainya, bener-bener nggak ada listrik. Nah, waktu itu si Mas Damar dan Mas Erik disuruh di depan rumah dulu, kayak di teras gitu. Nenek itu masuk ke dalam dan nenek itu mengambil kendi. Waktu nenek memberikan kendi itu ke Mas Damar itu disuruh menghadap selatan dan minum air dari kendi itu. Dan dia itu meminum air kendi yang tadi udah dikasih sama nenek itu menghadap ke selatan. Nah, waktu minum rasa sakitnya itu berkurang meskipun gak banyak ya. Akhirnya nenek itu menawarkan untuk mereka itu masuk ke dalam rumah dan bilang ke mereka jangan keluar rumah sampai nenek suruh. Akhirnya mereka tinggallah di dalam rumah itu tadi. Nah, waktu mereka udah masuk, udah beristirahat dan udah rebahan, ada suara ketukan di pintu nenek. Nah, waktu itu Mas Erik menawarkan diri untuk membuka pintu tersebut. Akhirnya waktu pintu dibuka, ada seorang anak kecil yang wajahnya itu pucat banget. Dan akhirnya Mas Erik itu merasa ketakutan dan memanggil nenek. Nah, pada saat itu nenek menyuruh mereka untuk diam di dalam rumah dan gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba nenek bilang nenek itu mau pergi. Sedangkan anak kecil itu tadi tiba-tiba hilang gitu aja, guys. Mas Erik menawarkan diri untuk ikut nenek, untuk menemani nenek. Dia juga berpikir, terus Damar sama siapa di sini? Akhirnya dia izin ke Mas Damar, dia ikut nenek. Dan akhirnya waktu ikut nenek itu dia diajak untuk melihat pemakaman dan itu tidak ada ekspresi sedih ataupun murung, malah seneng, bahagia, kayak pesta gitu loh. Jadi Mas Erik itu kayak bingung, ini penguburan tapi kok kayak pesta gini. Dia itu berpikir kayak gitu. Nah, pada saat itu Mas Erik itu penasaran siapa sih yang dikubur tengah malam dan dalam keadaan suka seperti ini. Akhirnya Mas Erik melihat mayat itu adalah mayat anak kecil yang dia lihat waktu dia mengetuk pintu rumah nenek tersebut, guys. Jadi Mas Erik itu kayak nggak percaya gitu, nggak mungkin anak ini itu tadi ngetuk pintu rumah nenek, kok sekarang dia meninggal gitu kan. Yang membuat tercengangnya lagi, guys, ini adalah kabar duka. Nah, kabar duka ini diiringi gamelan sambil ada tari-tarian gitu. Jadi kayak bener-bener ini pesta, bukan kehilangan ya. Di waktu itu Mas Erik itu mempunyai firasat yang nggak baik dan dia itu udah resah gelisah akan apa yang dilihat pada saat itu. Setelah pemakaman itu selesai, Mas Erik balik ke rumah untuk menemani Mas Damar. Dan ketika Mas Damar bercerita, dia hanya diam dan dia langsung memotong pembicaraan Mas Damar. Terus Mas Erik bercerita tentang kejadian anak kecil yang tadi dikuburkan itu adalah anak yang mengetuk pintu rumah nenek. Jadi sekian lama Mas Damar itu baru sadar kalau dia itu sudah berada di rumah nenek yang jalannya terbungkuk-bungkuk tadi yang sudah menolong dia. Dan dia itu teriak-teriak mencari Mas Erik. Jadi kejadian yang tadi itu kayak Mas Damar itu kayak dihipnotis gitu loh. Jadi dia itu gak sadar kalau dia itu lagi perjalanan ke rumah nenek dan dia itu lagi di rumahnya nenek. Dia itu gak sadar ketika dia bangun. Terus dia berpikir, perasaan tadi ada yang nolong dan lain sebagainya. Akhirnya dia mencari Mas Erik dong. Karena penasaran Mas Damar ini lagi di rumah siapa, meskipun ini gak sopan tapi dilakukan sama Mas Damar. Dia melihat sekeliling rumah itu dan dia masuk ke dalam rumah itu.
Jadi kayak dia keluar lagi terus dia masuk lagi gitu loh, untuk memastikan benar nggak sih ini rumah beneran. Takutnya kayak halu doang gitu. Terus akhirnya dia masuk lagi ke rumah nenek, dia lihat sekelilingnya, dan di situ ada kotak yang Mas Damar itu kayak curiga gitu, kotaknya ini kotak apa sih? Ya meskipun nggak sopan, namanya orang penasaran, akhirnya sama Mas Damar itu kotaknya dibuka guys. Jadi ketika Mas Damar buka kotak tersebut dengan susah payahnya, dia akhirnya berhasil membuka dan melihat kotak itu isinya adalah kain putih. Kotak itu akhirnya ditutup kembali sama Mas Damar karena Mas Damar merasakan hal-hal aneh dan bau-bau menyengat yang aneh yang ada di sekitar situ. Akhirnya Mas Damar memutuskan untuk menutup kotaknya, dan karena dia penasaran, dia buka lagi kotaknya. Ternyata isi dari kotak itu, dibalik kain-kain putih yang tadi Liva udah jelaskan, itu adalah kain yang kayak berupa baju. Tapi ternyata ketika dibuka adalah itu kain kafan yang sudah dibentuk seperti pocong sedemikian rupa. Jadi kayak udah bajunya pocong gitu. Karena Mas Damar saking kagetnya melihat kain yang berbentuk pocong, dia melempar kain itu dan dia sontak lari. Waktu dia lari, di depan pintu ada sosok yang sudah menunggu dia. Matanya hitam dan itu sangat mengerikan. Sosok pocong yang ada di depannya Mas Damar membuat Mas Damar itu mati kaku berdiri, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak ternganga gitu melihat kejadian aneh yang ada di depannya dia, termasuk melihat pocong. Sementara itu pocongnya ngeliatin Mas Damar. Ngeri guys. Dalam hati Mas Damar mengatakan, pingsan lah, biar dia itu nggak ngelihat kejadian itu mungkin ya. Dan pada saat Mas Damar ternganga dan pocong itu melihat Mas Damar, pocong itu mengatakan tali pocong, tali pocong, tali pocong, tali pocong, tali pocong, terus menerus diulangi oleh pocong itu. Saking shocknya Mas Damar sampai dia tidak tahu nenek sudah ada di situ. Dan pada saat itu muka nenek itu berubah 100 derajat menjadi kayak marah gitu. Kamu gak sopan udah buka box saya. Tiba-tiba si nenek itu pergi dan Mas Damar sudah meminta maaf dan lain sebagainya. Tiba-tiba nenek itu datang lagi menyuguhkan teh dan tersenyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa guys. Ngeri gak sih? Jelas Mas Erik dan Mas Damar yang pada saat itu melihatnya itu kayak kaget gitu kan. Kok bisa ya marahnya itu cepet banget untuk hilang dan tiba-tiba kayak berubah jadi baik gitu. Jadi Mas Erik itu baru sadar kalau dari tadi nenek itu gak ada di dekatnya. Padahal tadi nenek itu yang mengajak dia untuk ikut pemakaman pada hari itu. Nah waktu Mas Erik balik, dia itu ngomong ke nenek, "Nek, tali pocongnya, tali pocongnya." Jadi waktu Mas Damar dan Mas Erik itu panik masalah tali pocong, dia ngomong ke nenek dan nenek itu nggak ada merespon apa-apa. Malah nenek itu tiba-tiba membungkuk dan komat kamit dengan matanya itu kayak yang gini loh, putih-putihnya itu di atas. Dan itu langsung nenek melotot ke depannya Mas Damar dan Mas Erik. Sontak Mas Erik dan Mas Damar itu panik dan langsung melarikan diri. Nah dari situ itu bebauan itu langsung muncul guys, dan terutama ada bau Kamboja yang sangat menyengat sehingga itu membuat mereka makin panik. Dan yang mencium bau Kamboja sangat menyengat ini hanya Mas Erik, sedangkan Mas Damar itu tidak mencium bau apa-apa sama sekali. Jadi mereka langsung kabur. Ketika di tengah perjalanan mereka dihadang sama pocong yang sangat-sangat banyak guys. Liva kalau ada di situ kayak rasanya pengen nangis aja sih, nggak tahu lagi harus ngapain. Nah waktu itu pocongnya ngelilingin mereka dan bilang, tali pocong, tali pocong, tali pocong, dan tali pocong. Mereka mencari jalan untuk keluar. Akhirnya mereka berhasil keluar dari kerumunan pocong itu, dan mereka itu melihat kayak ada kuburan, dan di situ itu dibatasin pagar, dan kuburannya cuma ada 2. Jadi kayak
bukan kuburan massal gitu, kuburannya cuma ada 2. Nah, entah itu kuburannya nanti untuk Mas Erik dan Mas Damar atau seperti apa, itu masih belum dijelaskan juga, dan mereka itu juga masih belum tahu itu artinya itu apa gitu kan. Terus akhirnya mereka lari, Mas Erik teriak ke Mas Damar, Mar, ikut aku. Akhirnya Mas Erik itu lari mengikuti bau Kamboja yang dari tadi dia cium. Entah apa yang difikirkan sama Mas Erik, tapi yang Mas Erik pikirkan pada saat itu adalah yang penting aku mengikuti bau Kamboja aja, karena kan dari tadi kan nenek bilang bau Kamboja itu bagus. Jadi Mas Erik ngikutin aja. Jadi ketika Mas Erik dan Mas Damar itu berlari ketakutan karena si nenek tadi, pocong itu mengelilingi mereka dan mereka mencari jalan untuk keluar, tapi pocong itu masih ngikutin. Jadi kayak Mas Damar tuh bertanya-tanya, Rik ngapain si pocong itu ngikutin kita? Nggak tahu, pokoknya kita lari aja, nanti kita ngikutin bau Kamboja. Jadi ya mungkin keadaannya lagi panik banget, jadi akhirnya Mas Damar mengikuti apa yang disarankan sama Mas Erik, karena Mas Erik percaya itu adalah jalan keluar dari hal-hal tersebut. Setelah berlari nggak tahu arah dan tujuannya kemana, yang penting mengikuti bau bunga Kamboja itu tadi. Tiba-tiba mereka itu nggak tahu udah tiba di pos 2. Di situ sudah ada penjaga yang tatapannya udah kayak, dari mana kamu, kayak gitu. Jadi kayak tiba-tiba ada manusia gitu loh muncul, ya pastilah penjaganya itu kaget gitu kan. Ada penjaga yang menatap Mas Damar dan Mas Erik itu dengan sinis dan ngomong, kalian ini yang naruh KTP di pos 1. Mas Damar dan Mas Erik pun mengangguk kan. Akhirnya mereka dimarahin, diceramahin dan bla bla bla, dikata-katain. Tanpa Mas Damar dan Mas Erik ketahui dan sadari, mereka sudah menghilang selama 2 hari dan petugas dan penjaga dari gunung tersebut itu melakukan penyisiran. Jadi selama 2 hari itu mereka nggak ketemu, udah berusaha mencari. Ya untungnya sih ada identitas, jadi mereka itu bisa dicari keberadaannya di mana gitu kan. Terus akhirnya ada salah satu kayak ketua penjaga mungkin, atau jadi setelah dapat amukan dari penjaga-penjaga tadi, udah dimarahin kurang lebih dari 2 jam, akhirnya ada seorang bapak-bapak, ya bukan bapak-bapak banget sih, ya pokoknya masih muda juga, yang datang menghampiri Mas Erik dan Mas Damar. Bapak ini tuh nggak marahin Mas Damar dan Mas Erik seperti penjaga pemuda yang tadi. Jadi bapak ini tuh nyamperin Mas Erik dan Mas Damar dan bertanya, seurip tak? Masih hidup tak? Kayak gitu loh. Jadi keberadaan mereka itu dipertanyakan hidup dan matinya. Kayak ketika lu balik, lu ditanya, si urip tak? Masih hidup tak? Jadi setelah ditanyain sama bapak itu, Mas Erik dan Mas Damar ini bercerita kejadian yang mereka alami. Terus si bapak itu tuh memijat kakinya Mas Damar dan akhirnya testisnya itu sudah kembali normal guys. Dan kabarnya kalau misalkan bisa dilihat itu ada desa mayit, yaitu desa atau kampung mati. Kalau misalkan mereka perginya bertiga, itu bakal ada yang ketinggalan 1. Jadi intinya kalau misalkan melewati desa tersebut itu nggak boleh ganjil, harus genap. Dan untungnya mereka hanya berdua, dan itu mereka bisa pulang dengan selamat. Alhamdulillah, happy ending ya cerita hari ini. So, itu tadi cerita yang udah Liva ceritain ke kalian semuanya tentang kisah Mas Damar dan Mas Erik yang melakukan pendakian. Untuk teman-teman mungkin bisa ambil pelajaran dari cerita yang Liva sampaikan barusan. So, itu tadi cerita yang udah Liva sampaikan ke teman-teman, cerita dari Mas Erik dan Mas Damar. Thank you banget untuk teman-teman yang udah tonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di-share, di-subscribe, dan jangan lupa untuk tonton video selanjutnya ya. Thank you so much. Bye. Happy watching.